Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Ratna Sasakina, NIM 31222198, mahasiswa Universitas Yang Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Struktur Modal Pertumbuhan Penjualan dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan di Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Bae Fitriarianti dan Didayanti Ningrum. Dipublikasikan pada jurnal Sinta 4. Presentasi ini disusun sebagai tugas mata kuliah metode penelitian yang dibimbing oleh Profesor Asosiasi Hermansyah di Wibowo SEMM. Selanjutnya ada pendahuluan. Pertama, latar belakang. Perusahaan sektor pertambangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, mereka menghadapi tantangan besar dalam hal investasi dan resiko. Untuk meningkatkan nilai perusahaan, diperlukan strategi yang tepat, terutama dalam hal struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan keputusan investasi. Fenomena ini memunculkan pertanyaan sejauh mana ketiga faktor tersebut mempengaruhi nilai perusahaan. Kedua, rumusan masalah. Masalah penelitian dirumuskan berdasarkan gap dan kontradiksi dalam temuan sebelumnya. Beberapa studi menunjukkan struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan, sementara yang lain tidak. Logika masalah ini dibangun atas dasar kebutuhan manajerial untuk memahami faktor-faktor yang mendorong nilai perusahaan agar strategi keuangan dapat dioptimalkan. Ketiga, pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan keputusan investasi secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Lalu, apakah struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pertama, teori. Penelitian ini menggunakan dua teori utama. Yang pertama, stakeholder teori. Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan stakeholder. Perusahaan perlu menciptakan nilai dan meminimalkan resiko bagi stakeholder. Kedua, signaling teori. Perusahaan memberikan sinyal kepada investor melalui informasi seperti struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan keputusan investasi untuk mencerminkan prospek nilai perusahaan. Lalu ada definisi variabel. Variabel Y atau nilai perusahaan adalah indikator kinerja yang mencerminkan tingkat keberhasilan manajemen dalam meningkatkan kemakmuran pemegang saham. X1 atau struktur modal yaitu perbandingan utang jangka panjang dan modal sendiri. X2 atau pertumbuhan penjualan yaitu kemampuan perusahaan meningkatkan penjualan dari tahun ke tahun, mengindikasikan daya saing dan prospek pertumbuhan. S3 atau keputusan investasi, yaitu keputusan penanaman modal saat ini untuk hasil di masa depan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. H1 diduga terdapat pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan keputusan investasi secara simultan terhadap nilai perusahaan. Lalu H2, H3, dan H4 diduga terdapat pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya di metode penelitian, populasi penelitian ini menggunakan 44 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2020. Teknik sampling yang digunakan yaitu prosesi sampling menghasilkan 17 perusahaan sebagai sampel tetap, sehingga total sampel 17 dikali 5 tahun yaitu 85 observasi. Selanjutnya pengukuran variabel, yaitu nilai perusahaan diukur dengan Tobin Skew yang menunjukkan kinerja manajemen dalam meningkatkan kemakmuran pemegang saham. X1 atau struktur modal diukur dengan long term debit to equity ratio yang membandingkan utang jangka panjang dengan modal sendiri. S2 pertumbuhan penjualan diukur dengan perubahan penjualan dari tahun ke tahun. S3 keputusan investasi diukur dengan capital expenditure to book to value to asset yang mengukur pertumbuhan aset perusahaan. Lalu analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dengan bantuan software F5 versi 9. Lalu goodness of fit model F statistik 3,04 lebih besar dari F tabel yaitu 2,72 dengan p-value 0,0335 menunjukkan model ini signifikan. Lalu ada koefisiensi determinasi atau R kuadrat yaitu 0,101 dengan adjust R kuadrat yaitu 0,282 yang menunjukkan bahwa modelnya cukup baik untuk menjelaskan variasi nilai perusahaan berdasarkan ketiga variabel independen. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pertama, deskripsi responden. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan, bukan survei responden individu. Unit analisis 17 perusahaan selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan 85 observasi. Yang kedua, model regresi. Model analisis menggunakan regresi data panel yang menggabungkan data time series dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan cross section dari 17 perusahaan. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan F5 versi 9. F statistik 3,04 dengan p-value 0,0335 menunjukkan bahwa model itu signifikan secara simultan. Artinya, ketiga variabel struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Koefisiensi determinasi yaitu 0,101 dengan adjust R kuadrat 0,282 menunjukkan bahwa model ini cukup cocok meskipun ada 10% variasi nilai perusahaan yang dijelaskan oleh model ini. Dengan adjust R kuadrat menunjukkan
Model bisa menjelaskan lebih baik jika mempertimbangkan jumlah variabel. Dengan kata lain, model regresi ini berhasil mengidentifikasikan hubungan signifikan antara ketiga faktor tersebut dan nilai perusahaan. Lalu ada uji hipotesis. H1, struktur modal, pertumbuhan penjualan dan keputusan investasi berpengaruh simultan terhadap nilai perusahaan diterima. H2, struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan diterima. H3 dan H4, pertumbuhan penjualan dan keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan ditolak. Lalu ada pembahasan. Hipotesis 1, ketiga variabel struktur modal, pertumbuhan penjualan dan keputusan investasi terbukti berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan yang mendukung teori stakeholder dan signaling, bahwa informasi yang diberikan oleh ketiga faktor ini memberikan sinyal positif bagi investor. Lalu hipotesis 2, struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, tingginya utang dalam struktur modal meningkatkan resiko kebangkrutan yang menurunkan nilai perusahaan. Hal ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan pentingnya pengelolaan utang yang hati-hati. Hipotesis 3, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penjualan tidak selalu diikuti dengan peningkatan laba atau nilai perusahaan, karena biaya operasional yang meningkat dapat mengurangi dampak positif dari pertumbuhan penjualan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penelitian ini menyampaikan bahwa secara simultan struktur modal, pertumbuhan penjualan dan keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, struktur modal memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan pertumbuhan penjualan dan keputusan investasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Saran teoritisnya, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel, memperpanjang periode, serta mempertimbangkan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Demikian presentasi saya mengenai review artikel ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya pengelolaan struktur keuangan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dari stakeholder. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.